Hai semuanya, kali ini kita kembali lagi dengan cerita serial India Ye Muhabbaten. Akan tetapi sebelum masuk cerita, jangan lupa dulu untuk subscribe. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi ketika kami update video terbaru. Terima kasih. Hai Fan, ceritanya kali ini di rumah sakit. Raman sangat berterima kasih kepada Laksmi karena telah datang sebagai malaikat. Kamu telah memenuhi impian kami. Apakah kamu asli orang Delhi? Aku tinggal di Delhi sejak 18 tahun yang lalu, sahut Laksmi. Dokter Manoj pasti akan tahu semuanya. Lalu apa hobimu? Aku suka menyanyi dan menjahit. Laksmi kembali menjawab pertanyaan Raman. Apakah kamu punya penyakit keturunan? Laksmi langsung menggeleng. Tidak, Dokter Manoj telah melakukan semua tes kepadaku. Kamu bisa melihat hasil tesnya. Oh iya, Dokter Manoj bilang padaku tentang bayarannya. Meskipun banyak uang yang dikeluarkan, tetaplah tidak akan cukup untuk pekerjaan seperti ini. Aku akan memberikan sebagian uangnya untuk si bayi, agar dia sehat dan baik-baik saja. Maaf, jangan merasa kesal, ujar Raman sambil memberikan uang itu kepada Laksmi. Oh iya, makanan apa yang kamu suka? Aku ini seorang vegetarian. Raman merasa senang. Istriku juga tidak suka makan daging-dagingan. Oh iya, kamu bisa nelpon Dokter Manoj kapan saja kalau kamu membutuhkan bantuannya. Jangan khawatir, bayinya akan baik-baik saja, sela Laksmi. Terima kasih. Nyonya Sagun bilang kepadaku kalau kamu dan istrimu adalah orang yang sangat baik. Sesuatu yang baik selalu bersama orang baik. Aku merasa senang bisa menjadi sebuah jalan keluar untuk kebahagiaan kalian berdua. Raman tersenyum dan kembali mengucapkan terima kasih kepada Laksmi. Kemudian Laksmi berlalu dari sana. Kedua bola mata Raman berkaca-kaca karena sangat terharu. Mihika menemui Abhishek dan memberitahunya kalau ponselnya Rinki mati dan Rinki tidak menemui siapapun. Abhishek, aku merasa kalau ada sesuatu yang tidak beres. Kalau sudah lebih dari 24 jam, kamu bisa mengisi laporan orang hilang. Lalu aku akan melakukan penyelidikan, sahut Abhishek. Tapi aku belum bilang ke Kak Raman dan Kak Ishita, ujar Mihika cemas. Kita ini keluarga, kenapa harus buang-buang waktu percuma? Mereka pasti akan mengatakan hal yang sama, ujar Abhishek. Sementara itu di rumah sakit, Raman sedang ngobrol dengan Manoj dan Sagun. Raman kemudian memeluk Manoj dengan perasaan bahagia. Kamu harus berterima kasih juga kepada Sagun, Tuan Raman. Sagun langsung menyela ucapan Manoj. Tidak, Ishita telah melakukan banyak hal kepadaku. Selamat Raman. Terima kasih Sagun, ujar Raman. Raman lalu bertanya tentang formulir persetujuan. Aku sudah mendapatkan tanda tangan Ishita, tapi belum ada tanda tanganmu, Tuan Raman. Raman kemudian mendatangani formulir itu. Tidak akan ada masalah kepada kelegalannya, bukan? Manoj mengangguk mengiyakan pertanyaan Raman. Tapi bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan tanda tangan Nyonya Ishita? Aku memintanya untuk menandatangani formulir ini kalau dia percaya padaku. Dan dia melakukannya. Aku ingin Ishita tahu tentang hal ini semua, ujar Raman senang. Saat itu Abhishek tidak bisa melihat rekaman CCTV dengan jelas dan meminta anak buahnya untuk mengambil semua rekaman CCTV di jalan. Tak lama kemudian Abhishek melihat CCTV di mana Ishita bertemu dengan Rinki malam itu di jalan. Mihika bilang kalau Rinki hilang dan di sini Rinki sedang bertemu dengan Ishita. Kenapa Ishita tidak menceritakan tentang pertemuannya dengan Rinki malam itu? Sepertinya ada sebuah misteri di sini. Abhishek mulai berpikir. Tak lama kemudian Abhishek menemui Ishita dan bertanya tentang Rinki karena Mihika mengisi laporan orang hilang. Ishita lalu meminta Abhishek untuk ikut bersamanya. Bagaimana bisa kamu tahu?
tidak ada seseorang pun yang tahu kalau kamu bertemu dengan Rinki kemarin malam. Kami sudah melihatnya di rekaman CCTV yang berada di luar klinikmu. Katakan padaku apa yang kamu sembunyikan. Aku tidak bisa mengatakan kepada seluruh keluargaku. Rinki menceritakan padaku tentang masalah pribadinya, sahut Ishita. Baiklah, tidak usah menceritakan padaku tentang apa yang dia ceritakan. Tapi ini sudah masuk dalam kasus kepolisian. Bantu aku. Kita harus di mana dia berada saat ini. Dia ada di Dehradun. Ishita kemudian menelpon teman Rinki yang dikunjungi oleh Rinki malam itu. Ishita sengaja menekan tombol speaker agar Abhishek juga bisa mendengarnya. Maaf, aku tidak pernah bertemu lagi dengan Rinki setelah dia menikah. Apakah Rinki tidak sampai ke rumahmu, Niki? Tanya Ishita cemas. Rinki tidak datang ke sini. Apakah semuanya baik-baik saja? Raman sedang menunggu di luar laboratorium. Dokter Manoj memberitahunya kalau embrio bayinya akan siap malam ini. Hari itu akan datang Tuan Raman. Tenang, semua tesnya akan keluar. Berdoalah agar semuanya lancar, hibur Manoj. Bagaimana kalau kamu pergi ke kantor dulu dan datang lagi ke sini malam nanti? Raman langsung memeluk Manoj dan berterima kasih lagi kepadanya, kemudian pergi dari sana. Ketika akan keluar dari rumah sakit, tiba-tiba seorang perempuan mengajak Raman ngobrol. Secara spontan, Raman langsung memeluknya kemudian pergi begitu saja. Perempuan itu merasa heran dan bertanya pada salah seorang perawat, apakah pria itu baru saja menjadi ayah? Tidak, Nyonya. Dia baru akan menjadi seorang calon ayah, ujar perawat sambil memperhatikan kepergian Raman. Di kantor polisi, Abhishek bertanya pada Ishita tentang Rinki. Abhishek, kamu harus menemukan Rinki cepatnya. Apa yang Rinki katakan pada malam itu, kamu bisa mengatakannya kepadaku agar kita bisa mendapatkan petunjuk, ujar Abhishek. Tapi aku tidak bisa mengatakannya pada Raman ataupun keluarga aku. Bagaimana bisa aku menceritakannya padamu? Ini penting, Ishita. Tolong bantu aku, pinta Abhishek. Coba kamu telepon Raman, ujar Ishita. Abhishek langsung melacak ponsel Ishita dan menunjukkan SMS Ishita ke Rinki di ponsel itu. Kalau kamu bohong, hasilnya tidak akan baik, Ishita. Iya, aku memang mengirimkan SMS ini. Tapi Ishita merasa ragu-ragu. Ishita, kebungkamanmu ini akan melawan dirimu sendiri. Raman, Rinki hilang. Apa Rinki hilang? Lalu kamu mencurigai Ishita. Ishita bahkan rela mati demi keluargaku, Abhishek, bentak Raman. Bagaimana aku bisa mendapatkan petunjuk kalau Ishita tidak mau mengatakan apa-apa padaku? Abhishek, aku harus ngobrol dengan Raman secara pribadi, pinta Ishita. Ishita, kamu harus mengatakannya karena kamu dicurigai. Raman, aku mohon secara pribadi, pinta Ishita. Abhishek, berikan kami waktu untuk ngobrol sebentar. Akhirnya Abhishek meninggalkan ruangan itu. Kemudian Ishita menceritakan pada Raman tentang perselingkuhan Rinki dengan pria lain. Raman kaget dan tidak percaya. Saat itu Ashok memberikan sejumlah uang pada informasi yang berada di kantor polisi dan bertanya padanya tentang kabar baru apa lagi yang dimilikinya. Tuan, Rinki adiknya Raman menghilang. Raman dan Ishita sedang diinterogasi oleh Inspektur Abhishek, ujar informan itu yang notabene adalah polisi juga. Baiklah, pergilah sana. Ashok, kamu telah membuat sebuah rencana besar untuk membunuh Ishita. Kemudian menunjukkan CD ini untuk menyalahkan Raman dan Sagun, tapi gagal semua. Sudah, lupakan semuanya dan fokus pada pekerjaanmu saja, ujar Surajit cemas.